Yang menyebalkan dari sebuah pendakian gunung adalah sekali kita terkena racunnya, kita akan kecanduan lagi dan lagi. Bulan Oktober tahun 2019 menjadi kali pertama saya mendaki Gunung Gede Pangrango. Naik lewat jalur Gunung Putri. Dari berbagai informasi yang saya dapat, di jalur ini jarang sekali ada jalur datar, yang ada menanjak terus. Wah, lumayan cukup menguras tenaga dan energi nih. Pukul 4 sore, sepeda motor membawa kami pergi ke Cianjur. Niat awal mau langsung ke base camp, malah jadi ngemper. Kami pun terlelap sampai subuh pun datang. Kami tiba sekitar 7 pagi di Cianjur. Udara kian sejuk seiring dengan matahari yang kian tinggi. Gede tampak gagah di seberang sana, berseberangan dengan Pangrango. Tak kala kami tiba di base camp Gunung Putri, tak lama-lama kami langsung memulai perjalanan. Ini merupakan kali pertama saya mendaki Gunung Gede. Jalan yang diapit pemukiman kian berganti dengan perkebunan warga sekitar. Cuaca yang kian terik sedikit menguras tenaga kami. Di jalur pendakian, tampak beberapa puluh pendaki. Melihat perkebunan warga sekitar yang lumayan memanjakan pandangan mata, membuat semangat kami bertambah. Kami pun kian mempercepat langkah demi langkah. Sekecil apapun langkah, yang penting stabil berjalan. Dan tak butuh waktu lama, kami sampai di pos informasi untuk dicek barang apa saja yang kami bawa. Oh ya, di Gunung Gede tidak boleh membawa tisu basah dan yang lainnya. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan jalur pendakian yang begitu sesak dipenuhi pendaki. Jalur makin nanjak, ditambah situasi yang kian penuh pendaki, menyulitkan kami untuk melangkah. Istirahat sejenak, menyantap beberapa gorengan, semangka, dan yang lainnya sebagai asupan tenaga. Jam demi jam berlalu, matahari kian tinggi, jalur pendakian kian lama kian macet. Dalam hati saya berkata, sesulit inikah mendaki Gunung Gede? Sampai berjalan pun harus saling bergantian, satu dengan yang lainnya. Kami pun tiba di gerbang rimba Gede Pangrango. Tampak beberapa pendaki kelelahan, dan beberapa dari kami pun mulai merasakan sadisnya jalur Gunung Gede. Jalur ini makin siang makin ramai. Jangan sampai bertambah ramai, karena akan menyulitkan langkah kami. Tarik siang membuat tubuh cepat letih, tidak tahan dengan keadaan. Setelah lama berjalan, kami memutuskan untuk istirahat sejenak. Di beberapa jalur pendakian, masih terlihat beberapa warung berjejer. Pergantian berjalan, pergantian istirahat. Kami pun kembali beristirahat untuk memulihkan tenaga kami. Melihat jalur kian lama kian menukik, curam, dan berdebu. Bukan hanya energi yang terkuras, tapi juga mental kami. Kesal, namun apa daya, sudah sejauh ini melangkah, turun curam, naik pun melelahkan. Tapi semakin tinggi kami berjalan, semakin sejuk udara yang kami rasakan. Tarik matahari siang tertutup oleh beberapa pepohonan. Di ujung sana tampak sebuah lahan yang sangat luas. Rasa haru tak tertahankan. Kita sampai di alun-alun Surya Kencana. Rasa lelah, kesal, patah semangat, semuanya terbayarkan. Kami kembali melangkah dengan penuh rasa semangat. Tak sabar, badan ini ingin cepat rebahan. Karena betis dan pundak kami sudah merasakan kelelahan. Kami berjalan
dan berjalan sembari menikmati karunia Tuhan. Cuaca panas berubah seketika, kabut turun. Kabut makin pekat, memenuhi udara, sempat memuntahkan rintik air. Saya harap bukan hujan. Angin sepoi-sepoi sesekali menyentuh kulit. Berhubung cuaca yang kian sore dan kabut semakin tebal, kami memutuskan untuk mendirikan tenda di dekat sumber air. Di alun-alun Surya Kencana ini, angin lumayan kencang karena lahannya terbuka. Kami pun mulai memasak, tapi perlahan gerimis datang, dan itu menyulitkan kami memasak. Tak memedulikan gerimis, akhirnya kami pun terlelap. Tanpa terasa, pagi pun datang. Alun-alun Surya Kencana membuat kami takjub. Mentari mengintip di ujung cakrawala, memancarkan kecantikannya. Saya bersama kawan-kawan lanjut mendaki ke puncak gunung. Tak kalah hari sudah terang, dan akhirnya saya pun capek ngeditnya. Pusing, aduh. Buat waktu dan kebersamaan. Mendaki bukan semata berlomba siapa yang lebih dulu sampai puncaknya, tapi tentang kebersamaan dalam pendakian. Naik gunung juga bukan sekedar istirahat di tenda, tapi di mana kita bisa mengetahui sifat masing-masing, saling mendukung dan menyemangati, mensupport keadaan fisik satu sama lain. Saat mendaki, zona nyamanku diobrak sekuat-kuatnya. Dengan kemampuan yang terbatas, saya harus bertahan agar bisa terus berjalan. Saat kaki dan kelelahan yang kurasakan hanya bisa diganjar istirahat yang sebentar. Di gunung sana, saya belajar makna sebenarnya dari kerjasama. Bekal yang dibawa sendiri itu dibagi untuk rekan setim yang lapar dan kelelahan. Hati ini tergerak sebab kuasamu. Sebatas manusia, hanyut atas ciptaanmu. Bukan bersumber sebab gengsi, bukan pula sebab pembuktian diri, ataupun menemukan jati diri. Begitu banyak manusia sebut hobi, tanpa merenung atas filosofi, bahkan menembus ego diri, untuk sekedar eksistensi. Namun, mendaki hanyalah kerendahan hati. Sekian, salam lestari.